Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 penjara yang kejam gitu cuy, yang berada di dunia. Kemarin kita sudah membahas kriminal case. Nah sekarang kita akan membahas tempat orang-orang kriminal itu dikurung cuy. Nah ini ada 7 penjara yang menurut saya sangat mengerikan lah. Mungkin banyak lah penjara-penjara di dunia ini yang mengerikan juga sih cuy sebenarnya, cuman ya ini hanya beberapa lah cuy ya. Oke, sebelum lanjut saya bercerita menjelaskan tentang 7 penjara ini cuy, alangkah baiknya dan alangkah solehnya kalian subscribe dulu channel ini. Dan sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa siapkan posisi terbaik kalian, sediakan makanan, minuman, udud bila perlu untuk mendengarkan video ini cuy. Oke, kita mulai ke ceritanya. Yang pertama adalah penjara Black Dolphin atau Sikulenta Hitam. Adalah sebuah penjara yang terletak di Kazakhstan. Nama resmi penjara ini adalah penjara Federal Orenburg, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Black Dolphin karena logonya yang menampilkan gambar lumba-lumba hitam cuy. Jadi disebutnya Dolphin, Black Dolphin. Penjara Black Dolphin ini terkenal karena kondisi yang sangat keras dan penggunaan isolasi total terhadap para tahanan di sana cuy. Di penjara ini tahanan diisolasi dalam sel selama 22 jam sehari dengan kondisi yang sangat ketat cuy. Mereka hanya diperbolehkan keluar selama 2 jam untuk berolahraga dan keperluan pribadi. Kebayang nggak tuh cuy? Di penjara dikurung di ruang isolasi yang kecil gitu kan cuy. Keluar penjara hanya boleh 2 jam aja. Jadi sangat ketat cuy. Isolasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah komunikasi antara tahanan dan mengurangi resiko tindakan kekerasan di dalam penjara. Namun hal ini juga menuai kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang ada di dunia cuy. Karena dianggap sebagai perlakuan yang ekstrim dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang parah pada tahanan. Kondisi di Black Dolphin sering dikritik karena kejam, terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan tahanan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia mendesak pemerintah Kazakhstan untuk memperbaiki kondisi di penjara ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar tahanan dihormati cuy. Aduh, nggak kebayang tuh cuy. Waduh, nggak kayak di penjara di negara Konoha anjir. Mau beli udud masih bisa gitu kan cuy, mau main handphone masih bisa, tinggal punya hepeng gitu kan cuy. Oke, kita lanjut ke penjara kedua cuy. Penjara kedua ini adalah penjara Butyrka. Butyrka adalah salah satu penjara tertua di Moskow, Rusia cuy. Nama resmi penjara ini adalah Lembaga Penahanan Tahanan Butyrka. Penjara ini telah beroperasi sejak abad ke-18 dan memiliki sejarah panjang yang penuh kontroversial cuy. Penjara Butyrka terkenal karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kepadatan populasi. Penjara ini sering mengalami masalah kepadatan populasi yang serius selama beberapa periode. Jumlah tahanan di dalam penjara ini melebihi kapasitas maksimalnya, menyebabkan kondisi hidup para napi ini sangat buruk di sana cuy. Kondisi yang tidak layak ini, para tahanan sering mengalami kondisi hidup yang sangat tidak manusiawi, termasuk sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kekerasan dan kriminalitas. Penjara Butyrka juga terkenal dengan tingkat kekerasan yang tinggi baik antar tahanan maupun terhadap petugas penjara cuy. Jadi ini mirip-mirip kayak penjara yang ada di film Bjorka itu nggak sih, yang Rusia, Rusia yang berantem di penjara itu. Di penjara itu si Bjorka ini jadi atlet tarung MMA gitulah cuy ya. Hal ini dapat mencakup perkelahian, penyiksaan, dan kekerasan fisik lainnya. Jadi penjara ini sering terjadi baku hantam lah cuy gitu, antar napi, antar penjaga napi gitu kan cuy. Korupsi dan pengaruh kriminal. Seiring waktu, penjara ini juga terkenal karena
infiltrasi dan pengaruh berbagai kelompok kriminal dan korupsi di dalam sistem penjara. Ya, begitulah gitu kan cuy. Jadi ini penjara-penjara yang mungkin kita suka tonton di mana ya, di film-film gitu kan cuy lah, ada transaksi narkoboinya di sana gitu kan cuy, ada penyiksaannya gitu. Ternyata di dunia nyata juga, di real life itu ada gitu kan cuy yang seperti ini cuy. Ih, takut aku cuy. Pemerintah Rusia menyadari masalah yang ada di penjara Butyrka ini cuy, dan telah berusaha untuk melakukan reformasi di sistem penjara secara umum. Namun perbaikan yang substansional yang mendasar masih dianggap perlu untuk memastikan bahwa tahanan mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia cuy. Lanjut cuy, ke penjara ketiga. Penjara Puchang adalah sebuah penjara di Korea Utara. Nah, Korea Utara cuy. Ini kayaknya lebih serem dari semua penjara yang ada di dunia deh. Yang terkenal karena kondisi yang sangat keras dan perlakuan yang buruk terhadap para tahanan. Korea Utara dikenal sebagai sistem penjara yang kejam dan represif. Dan penjara Puchang adalah salah satu dari beberapa penjara yang mewakili kekejaman rejim tersebut cuy. Wow. Beberapa poin nih cuy terkait penjara Puchang. Yang pertama adalah perlakuan buruk terhadap tahanan politik. Penjara Puchang, seperti banyak penjara di Korea Utara, dikenal karena memenjarakan tahanan politik. Orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim atau dianggap memiliki pandangan politik yang berbeda bisa dipenjarakan di sini. Yoi, jelas cuy. Anda beda ideologi dengan Presiden Kim Jong-un Korea Utara, udah habis tuh. Apalagi ini lawan politik yang ingin mendirikan ideologi sendiri, misalnya ngelawan Kim Jong-un, udah 7 turunan sampai kiamat kayaknya nggak akan selamat tuh. Kondisi hidup yang mengerikan. Tahanan di penjara Puchang menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit cuy. Mereka ditempatkan dalam sel yang sempit, sanitasi yang buruk, makanan yang tidak memadai, dan pelayanan kesehatan yang sangat minim cuy. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius bagi para tahanan. Penyiksaan dan penganiayaan. Ada laporan yang menyebutkan bahwa tahanan di penjara Puchang dan penjara serupa di Korea Utara sering mengalami penyiksaan fisik dan psikologis cuy. Ini termasuk pemukulan, perundungan, dan metode penyiksaan lainnya yang dapat menyebabkan penderitaan dan trauma mental yang mendalam cuy. Isolasi dan keterbatasan informasi. Tahanan di penjara Puchang juga cuy sering diisolasi dari dunia luar. Lah, Tong Boraming di penjara cuy. Warga Korea Utara juga diisolasi dari dunia luar, nggak ada internet dan semacamnya cuy gitu. Apalagi di penjara gitu kan cuy. Tidak diberikan akses terhadap informasi, dibatasi, mereka tidak memiliki akses ke berita luar negeri, informasi tentang dunia atau informasi tentang hak asasi manusia lainnya. Ya pasti nggak akan ada. Next, ke penjara selanjutnya adalah penjara Evin. Adalah sebuah penjara di Teheran, ibu kota Iran. Nah, ini di Iran cuy, yang terkenal karena kekejaman perlakuannya terhadap para tahanan, terutama tahanan politik. Waduh. Berikut adalah beberapa poin terkait dari penjara Evin cuy. Tahanan politik. Jadi ini tahanan ini lebih penjara Evin ini lebih kejamnya ke para tahanan politik yang cuy, yang berbeda dengan pemerintah atau berbeda pendapat, pandangan, dan segala macam. Kita beruntung lah tinggal di negeri Indonesia tercinta gitu kan cuy, berbeda pendapat masih selamat dan penjara Evin sering digunakan untuk menahan tahanan politik, aktivis hak asasi manusia, wartawan, dan orang-orang yang dianggap mengancam rezim atau memiliki pandangan politik yang berbeda. Dan orang-orang yang dianggap mengancam rezim atau memiliki pandangan politik yang berbeda, mereka ditahan tanpa proses hukum yang adil dan seringkali tanpa tuduhan yang jelas atau tanpa bukti yang jelas lah, main jeblosin aja ke penjara gitu, kayak masukin anak kucing ke karung gitu kan. Kondisi hidup yang buruk di penjara Evin ini cuy. Para tahanan di penjara Evin menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk. Sel tahanan yang sering overload gitu kan cuy, sanitasi yang tidak memadai, akses terhadap air bersih kurang, kesehatan minim, makanan yang buruk, dan perawatan medis yang tidak memadai. Jadi rata-rata di penjara-penjara kayak gitu ya cuy ya. Overload, kelebihan manusia, kelebihan orang gitu kan, tahanan. Lalu makanan yang jelek, sanitasi itu kebersihan atau
WC, toilet, lu kesehatan. Jadi rata-rata di penjara seperti itu ya cuy. Bukan di penjara di luar negeri juga gitu kan cuy. Mungkin di negara negara kita juga ada yang seperti itu cuy, tapi enggak, negara kita mah bagus ya cuy, ya bagus ya, aman-aman, aman cuy, aman cuy. Terjadi kekerasan seksual di penjara Evin. Tindakan kekerasan seksual juga dilaporkan terjadi di penjara Evin ini cuy. Perempuan tahanan sering menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh para penjaga penjara. Itu di Iran ya cuy ya, nggak di sini. Waduh, mengerikan. Udah mau ditahan, dilecehkan, diperkosa, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ketidakadilan hukum. Proses hukum di Iran, termasuk dalam kasus tahanan penjara Evin, sering dianggap tidak adil. Tahanan sering tidak memiliki akses ke pengacara yang memadai dan proses pengadilan seringkali diduga syarat dengan manipulasi dan intervensi politik. Cuy. Jadi ingat kasus yang di Iran yang apa namanya, yang cewek nggak pakai hijab dan nih cuy, pakai kerudung teh jadi rame gitu kan cuy. Mungkin ya di Iran krisis kayak gitulah cuy, mungkin ya, nggak tahu lah, walau alam. Oke, next ke penjara berikutnya. Penjara berikutnya adalah penjara Tuol Sleng, juga dikenal sebagai penjara S21, adalah sebuah penjara di Phnom Penh, ibu kota Kamboja nih, di Kamboja nih cuy ya. Penjara, kita panggilnya penjara S21 aja lah biar gampang. Yang digunakan oleh rezim Khmer Merah komunis cuy dalam periode pemerintahannya dari tahun 1975 hingga 1979. Penjara ini dikenal karena kekejaman dan penyiksaan yang mengerikan yang terjadi di dalamnya. Oke, saya pernah dengar di penjara ini, S21 ini dari Khmer Merah Kamboja cuy. Penjara S21 atau penjara Tuol Sleng dulunya adalah sebuah sekolah dasar yang kemudian diubah menjadi penjara oleh rezim Khmer Merah. Lah kok bisa sekolahan dijadikan penjara cuy? Penjara ini dijadikan pusat penyiksaan, interogasi, dan pengadilan bagi orang-orang yang dianggap sebagai musuh rezim. Lagi-lagi beda pandangan politik cuy. Penyiksaan dan kondisi hidup yang mengerikan. Para tahanan di penjara S21 mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang ekstrim. Metode penyiksaan meliputi pukulan, elektroskopis itu struman di strum gitu kan cuy kalau nggak salah ya, penggantungan, penyiksaan genitalia, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya yang di luar nulur dan di luar akal pikir gitu kan cuy. Penjara ini sangat mengerikan dan sel yang sempit, kotor, dan minim. Kalau nggak salah ada satu sel itu cuy, satu sel itu seperti kandang anjing kalau nggak salah tuh cuy di penjara itu. Ada yang ditahan di situ gitu kan cuy. Jadi cuman kepalanya doang yang nongol, badannya di kerangkeng gitu kan cuy. Kalau nggak salah ya cuy, saya pernah lihat waktu itu cuy. Diperkirakan ribuan tahanan telah mengalami penyiksaan dan kematian di penjara S21 ini cuy. Selama rezim Khmer Merah berkuasa, banyak dari mereka adalah warga sipil biasa, termasuk pejabat pemerintah, anggota militer, dan keluarga mereka. Tahanan diinterogasi secara brutal untuk mendapatkan pengakuan palsu terkait dengan keterlibatan mereka dalam konspirasi atau ajaran yang dianggap sebagai ancaman oleh rezim. Pengakuan dipaksa keluar dari tahanan ini supaya tahanan ini bisa dieksekusi lah. Jadi mereka ini harus mengakui hal yang mereka tidak lakukan supaya pemerintah bisa mengeksekusi mereka, menghabisi lah. Jadi ada alasan untuk masyarakat. Lagi tuh benar tuh, mereka yang di penjara itu adalah pembangkang rezim gitu kan cuy. Oke, kita lanjut ke penjara berikutnya. Penjara berikutnya adalah penjara Pul Charkhi, adalah sebuah penjara yang terletak di Kabul, ibu kota Afghanistan. Penjara ini terkenal karena berbagai alasan terkait dengan kondisi yang keras dan tantangan sistematis yang dihadapi oleh para tahanan di dalam penjara. Kepadatan populasi yang tinggi di penjara Pul Charkhi atau di penjara Charkhi ini cuy, sering mengalami masalah kepadatan populasi yang serius, menjadi permasalahan besar di dalam penjara ini yang mempengaruhi kondisi hidup mental para tahanan cuy. Penyiksaan dan kekerasan di penjara Charkhi terdapat laporan yang menyebutkan adanya penyiksaan fisik dan psikologis terhadap para tahanan. Penyiksaan ini meliputi pukulan, perendaman dalam air, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Kondisi kesehatan yang buruk para tahanan di penjara Pul Charkhi ini cuy seringkali memprihatinkan.
kekurangan akses terhadap pelayanan medis yang memadai sehingga banyak menimbulkan masalah penyakit di dalam penjara ini. Belum lagi ada kekerasan-kekerasan di penjara ini yang dilakukan secara sadis gitu kan cuy. Salah satu penyiksaan yang sadisnya itu adalah penyiksaan tahanan yang dilakukan oleh penjaga penjara dengan cara kepala napi atau kepala si tahanan ini dimasukkan ke dalam air. Langsung diangkat lagi. Aku enggak. Berapa kali kamu ngambil permen di warung Cekokom? Enggak ngambil pak, enggak ngambil permen di Cekokom. Aku. Kayak gitu kan cuy lah. Sekarang ini di film-film action gitu kan cuy, kayak gitu ngeinterogasi tahanan gitu kan. Nah itu cuy, penjara-penjara yang menurut saya lumayan kejam lah, jangan sampai kita masuk penjara lah gitu kan ya. Oke cuy, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye bye.